Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martin Luther Sirait, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester mata pelajaran pengantar akuntansi 1 dengan dosen pengampu Ibu Desi Arigawati SE AK MSI. Yang pertama yaitu definisi akuntansi. Akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pengidentifikasian, pengesahan, pengukuran, pengakuan, pengklarifikasian, dan penyajian data keuangan dasar atau bahan oleh akuntansi yang terjadi dari kejadian-kejadian transaksi-transaksi atau kegiatan operasi suatu unit organisasi dengan melakukan cara seperti yang menghasilkan atau menguntungkan. Yang kedua adalah proses akuntansi. Dalam kegiatan akuntansi, kita akan melalui berbagai proses di dalamnya, melalui dari pengecekan transaksi keuangan hingga pembuatan atau pembukuan atau penyusunan laporan keuangan, kegiatan yang terus-menerus diulang. Itulah yang dinamakan dengan proses akuntansi. Lanjut, yang ketiga, persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi dasar juga disebut persamaan neraca, merupakan hubungan antara aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik dari sebuah bisnis. Ia adalah dasar untuk pembukaan berpasangan. Untuk setiap transaksi total debit sama dengan total kredit. Hal ini dapat dinyatakan sebagai lebih jauh lagi. Lanjut, yaitu aset dan kewajiban. Secara sederhana, aset adalah yang dimiliki. Liabilitas adalah tanggung atau utang. Sedangkan ekuitas adalah yang didapatkan atau penghasilan. Selanjutnya adalah siklus akuntansi. Siklus akuntansi merupakan suatu proses akuntansi sistematis dan bertahap yang dilakukan dengan tujuan untuk memproses berbagai bukti transaksi keuangan dan mengelolanya menjadi sebuah laporan atau informasi akuntansi pada sebuah entitas dalam suatu periode waktu tertentu. Selanjutnya adalah tahapan siklus akuntansi. Yang pertama itu adalah identifikasi transaksi dalam tahap siklus akuntansi. Yang kedua, analisis transaksi dalam tahap siklus akuntansi. Yang ketiga, pencatatan transaksi pada jurnal. Yang keempat, posting buku besar. Yang kelima, penyusunan neraca saldo, dan yang keenam, penyusunan jurnal penyesuaian. Untuk contoh soal dan penyelesaiannya, ini adalah soal atau contoh soal akuntansi perusahaan jasa. Contoh yang pertama, Pak Sanjaya akan membuka usaha dealer mobil yang diberi nama Dealer Sanjaya. Dibuka pada bulan Maret 2019. Berikut transaksi-transaksi di Dealer Sanjaya yang terjadi bulan Maret 2019. Pada tanggal 1 Maret 2019, Sanjaya mendirikan dealer mobil dengan menyetor uang pribadi ke kas perusahaan sebesar 45 juta. Pada 4 Maret, untuk menambah kas perusahaan, Sanjaya meminjam uang ke Bank BCA sebesar 25 juta. Pada 6 Maret, dealer Sanjaya membeli perlengkapan dealer sebesar 7 juta secara tunai. Dan pada tanggal 9 Maret, Sanjaya mengambil uang kas perusahaan sebesar 5 juta untuk keperluan pribadi, jalan-jalan, dan liburan keluarga. Pada tanggal 12 Maret, Sanjaya menilai perlengkapan dari
toko Bintang Timur senilai 20 juta secara kredit dengan rincian sebagai berikut. Pada tanggal 18, macam alat-alat kunci mobil sebesar 7 juta. Pada satu mesin kompresor sebesar 6 juta. 16 macam oli mobil sebesar 3 juta. Spare part dan suku cadang sebesar 4 juta. Pada tanggal 15 Maret, dealer Sanjaya menerima pendapatan jasa otomotif sebesar 15 juta dari customer. Pada tanggal 17 Maret, Sanjaya membayar sebagian hutang pada toko Bintang Timur sebesar 9.700.000 untuk pembelian kredit pada 12 Maret lalu. Pada tanggal 25 Maret, Sanjaya membayar gaji 2 pegawai dealer sebesar 6.200.000. Pada 26 Maret, dealer Sanjaya melakukan jasa perbaikan mobil sebesar 11 juta. Dan pada pembayaran akan diterima 1 bulan kemudian. Pada 27 Maret, perlengkapan dealer yang sudah terpakai sebesar 8 juta. Pada tanggal 29 Maret, tagihan pemakaian listrik PLN dealer Sanjaya sebesar 600.000. Tagihan pemakaian air PDAM sebesar 120.000. Pada tanggal 31 Maret, Sanjaya membayar uang sewa ruko sebesar 15 juta sampai bulan April 2019 diminta. Nah, untuk pertanyaannya adalah buatlah jurnal umum buku besar jurnal penyelesaian neraca saldo setelah disesuaikan dan dibuat laporan keuangan dari transaksi di atas meliputi laporan laba dan rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca keuangan, dan laporan arus kas. Penyelesaiannya, pencatatan jurnal umum memisahkan ke dalam kategori debit atau kredit dan mencatatnya sesuai dengan tanggal keterjadian atau metode Arwal Basics. Kemudian mengikhtisar dan mengolongkan akun sesuai dengan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban ke dalam buku besar dan general ledger. Langsung saja ke jurnal yang pertama, yaitu dimulai dari 1 Maret. Jurnal untuk transaksi tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 Maret. Pada tanggal 1 Maret, nama akun kas modal PT Sanjaya atau TN Sanjaya. Debit sebesar 45 juta atau modal awal dan kredit 45 juta. Pada 4 Maret, kas hutang Bank BCA yaitu debit sebesar 25 juta dan kredit sebesar 25 juta. Debit yang dipinjam sebesar 25 juta dan kredit atau hutang yang harus diangsur sebesar 25 juta. Pada 6 Maret, perlengkapan kas dimasukkan ke dalam debit sebesar 7 juta dan kredit sebesar 7 juta. Karena uang yang dikeluarkan untuk membeli perlengkapan kas sebesar 7 juta, maka kredit sebesar 7 juta. Pada 9 Maret, Priv TN Sanjaya Kas atau Priv PT Sanjaya Kas sebesar 5 juta, kredit 5 juta. Pada 12 Maret, perlengkapan hutang usaha debit sebesar 20 juta, kredit sebesar 20 juta. Atau pada 12 Maret, perlengkapan hutang usaha yaitu pengangsuran yang pertama, yaitu
pembayaran pengangsuran utang yang dipinjam dari bank sebesar 25 juta, yaitu diangsur pada 12 Maret sebesar 20 juta, maka kredit yang keluar sebesar 20 juta. Pada 15 Maret, kas pendapatan jasa sebesar 15 juta, maka kredit sebesar 15 juta. Atau pada 15 Maret, kas pendapatan jasa atau kas pendapatan hasil PT Sanjaya atau TN Sanjaya Kas pendapatannya sebesar 15 juta. Pada tanggal 17 Maret, hutang usaha kas debit 9.700.000, kredit 9.700.000. Pada 25 Maret, beban gaji kas dibayarkan pada 2 karyawan sebesar 6.200.000 atau senilai 3.100.000 per orang. Pada 26 Maret, piutang usaha mendapatkan jasa sebesar 11 juta atau kredit 11 juta, mendapatkan jasa atau mendapatkan hasil sebesar 11 juta. Pada 27 Maret, beban perlengkapan sebesar 8 juta, kredit 8 juta. Pada tanggal 29 Maret, beban listrik, beban air PDAM kas dikeluarkan sebesar untuk beban listrik sebesar 600.000 dan untuk beban air PDAM sebesar 120, kredit 800.000, dan total untuk kredit tersebut 600.000 ditambah dengan 120.000 menjadi sebesar 720.000. Pada tanggal 31 Maret, sewa dibayar di muka kas atau sewa gedung atau sewa tempat untuk usaha tersebut atau untuk usaha sewa tempat sebesar 15 juta ribu. Total resort sebesar 167.620.000 pada debit dan pada kredit sebesar 167.620.000. Demikian hasil presentasi saya. Semoga penjelasan dalam video ini dapat menambah pengalaman dan wawasan kita semua. Terima kasih. Salam Martin Luther Sirait.